dong ya. Baiklah, Ya. kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai pengantar tadi mungkin Pak Muslim nggak dengar tadi ya. Jadi saya tahunya sejak sebulan yang lalu saya itu tahunya nanti tanggal sekian ini, tanggal hari ini saya dapat kebagian surat An-Nazi'at ayat 17 sampai 23. Saya dapat kiriman itu dari Pak Mohim, Muhammad Imron teman saya. Ini saya perbaiki sedikit-sedikit, saya posting di grup, diprotes sama Pak Fauzi. Pak Supri, bukan Anazia tapi Abasa, katanya. Masya Allah, kaget. Ya udah saya mulai lagi ketik-ketik satu kata seperti tabel ini kan. Pak Fauzi masuk. Pak Supri, saya sudah buat itu, katanya. Boleh saya kirim kalau berminat. Oh, berminat, saya bilang cepat. Jadi inilah, ini sebetulnya punya Pak Fauzi, saya perbaiki sedikit-sedikit ya. Bagus, bagus. Ya, Kolaborasi yang bagus. kolaborasi Betul sahabat-sahabat ya. saya. Jadi saya bilang tadi Pak Rudi, Pak Fauzi itu kan sepertinya galak itu orangnya ya, tapi hatinya selembut rinto ternyata. Dia penyanyi tuh Pak Musri, penyanyi dia. Eh, Lagu-lagu jadi gitu. jadi Pak, ada yang ini namanya kolaborasi laki-laki. Karena Ah, sama ya. sebelumnya sudah ada kolaborasi wanita, sudah ada. Ada juga. Ada grup wanita punya juga kolaborasi. Dia nggak perlu ketik, langsung bacakan aja bisa. Tapi saya juga bisa minta yang wanita juga. Bu Nurul, Bu Sumi bisa minta bantuan. Alhamdulillah memang apa namanya komunitas ini sangat apa namanya sangat membahagiakan, bisa saling bantu, saling sharing. Satu itu, yang kedua Pak Musri, barangkali saya mencoba untuk semuanya ke KBI gitu, jadi nggak ada istilah-istilah yang di luar KBI kalau bisa kalau bisa. jadi ibaratnya di Saparua tadi saya bilang ke kawan-kawan itu, kalau kita duduk di tangganya kan landai apa terjal sekali itu, nggak bisa kita naik di tengah itu kan, harus minggir ke kanan. Jadi baru kita bisa enak jalan ke atas kan. Artinya saya pribadi barangkali menganggap KTI ini ada kelanjutan KBI sebenarnya kan, tapi jangan terlalu curam anunya loncatannya. Kasihan sama kita yang udah tua-tua. Jadi landai kita buat selandai mungkin aja, seperti tidak ada perubahan begitu kan. Ini supaya Ya seperti itu barangkali prinsip saya Pak Rudi. Mohon maaf kalau misalkan nanti saya salah, terus apa namanya saya mencoba memaparkan ini seperti prinsip saya itu, artinya selandai mungkin perubahannya dari KBI ke KTI. Baik, barangkali insya Allah begitu. Saya coba satu ayat, barangkali nanti yang ayat yang lain boleh dilanjut oleh kawan-kawan yang lain. Surat Al-Basa 17 sampai 23 ya. Surat ke-17 ya. Suratnya ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal insanu ma akfarah. Kutilal insanu ma akfarah. Ini kata-katanya ini saya apa namanya potong-potong. Kutila itu dia telah dibunuh ya. Jadi dia ini majhul, dia telah dibunuh. Dalam kurung celakalah. Celakalah ini maksudnya terjemahan setelah ditafsir oleh ahli-ahli tafsir ya. Dia telah dibunuh. Domir mustatir di dalamnya ada huwa, dia fi'il madi majhul. Wazan 3 dari kola yakulu, ya, wazan 3. Ya fi'il. Kota layak dulu, Pak. Kotala yaktulu ya, maaf. Kotala yaktulu fi'il ya. Wazan 3. Majhul. Mustatirnya, domirnya atau pelakunya, domir mustatir berupa huwa. Ya. Kutila. Yang kedua al-insanu ini isim, ada alif lam ya. Isim marfu, artinya manusia di sini. Kalau kita lihat marfu'nya kenapa di sini ada ininya harokatnya dhammah ya. Dhammah itu artinya marfu ya. Marfu itu biasanya pelakunya. Tapi pelakunya di sini dia menggantikan pelaku yang sebenarnya, dia adalah sebenarnya dari naibul fa'il ya. Sebenarnya dia objek, insannya adalah objek ya. Karena dia menggantikan fa'ilnya, maka dia disebut naibul fa'il. Kutilal insan. Kutilal insan. Kutilal telah dibunuh. Dia
manusia ini. Ya. Jadi dia sebagai objek, tapi dia berfungsi atau berstatus sebagai fa'il, jadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma. Nah, ma di sini diterjemahkan alangkah. Ya. Alangkah. Sebenarnya kalau ma ini kan kita tahu itu ada 4 saudaranya ya. Ada ma, mausul, ma apalagi Bu? Mausul, ada 4 itu, ada ma nafi, ada juga ya, ada 4 ya. Nah di sini ma di sini ma istifham juga ada ya, istifham ya. Ma apakah kalau istifham kan? Nah di sini ma-nya ini adalah ma isim istifham. Ma ta'ajubiyah ini saya kasih dalam kurung, ini istilahnya Pak Anu, ini istilahnya Pak Fauzi ini ya. Ma ta'ajubiyah, takjub maksudnya di dalam KBI itu ada di pekan ke-46 ya. Uslub ta'ajub KBI pekan ke-46 ya. Dia marfu anunya statusnya. Dan dia dianggap sebagai mubtada. Mubtada karena sebagai isim ya, isim mubtada. Mubtada karena bukan diawali fi'il, jadi dia jumlah, jadi mubtadanya adalah ma. Berikutnya akfaru. Nah, kalau kita lihat pekan KBI pekan ke-46, biasanya setelah ma itu ada af'ala ya, af'ala, wazan af'ala. Di sini akfaro. Akfaro itu artinya dia telah kufur. Ada domir mustatir yang tersimpan di sini yaitu huwa ya. Ya fi'il madi wazan 7 af'ala ya. Fa'ala af'ala. Fi'il fa'il. Fi'ilnya akfaro, fa'ilnya huwa. Kemudian hu, nah ini sebagai objek, dia sebagai objek. Domir mutasil ya. Nah di sini kalau kita lihat mutasil akfarohu ya. Dia nyambung di sini, jadi dia domir mutasil, statusnya mansub sebagai objek atau sebagai maf'ul. Dan akfarohu ini digabung menjadi khobar, jadi mubtada dan khobar. Kira-kira itu arti keseluruhannya, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Nah, ini barangkali sudah ditafsir oleh ahli tafsir dari Depak, diambil terjemahan Depak. Jadi celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Barangkali ini sedikit nih keterangan nih. Kutila ini kan dibunuh. Kok jadi celaka ya? Kutila dibunuh, yang dibunuh apanya? Karakternya barangkali, bukan orangnya ya. Karakternya, jadi dia rugi. Barangkali di situ diterjemahkan sebagai celakalah. Siapa yang celaka? Manusia. Kenapa dia celaka? Nah, alangkah kufurnya. Karena kekufurannya itu dia disebut celaka kira-kira. Kutila insanu ma'akfaroh. Ini barangkali ayat pertama, silakan komentar atau ada tambahan. Enggak, silakan. Aman Pak Supriyadi? Ya, silakan. Nggak ada, aman. Aman ya. Soalnya pendek-pendek ayatnya, Masya Allah. Kalau aman, selanjutnya barangkali ini Bu Sumi nih. Ayat 18, silakan. Bu Sumi lagi sarapan. Bu Sumi lagi sarapan. Bu Anita lagi ini apa videonya lagi problem? Bu Anita. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak apa-apa. Baru buka Ya. Ustadz Afwan. Masya Allah. Habis talak. Pak Farid mau tuh Pak Farid. Pak Farid, ada Pak Farid, Masya Allah. Pak Farid baru pulang haji dan gimana? Hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 18 Pak ya? Ya, 18 Pak, silakan. Min ayyi syai'in khalaqahu. Khalaqah kalau baca. Ya, ini karena kita KTI jadi khalaqahu. Iya. Jadi min huruf jar, ayu atau ayi di sini ya. Bukan, kalau itunya kan ayu kayaknya. Apakah? Karena huruf jar, jadi ini ayi menjadi majrur. Kemudian dia juga mudhof. Jadi jar majrur. Kemudian syai'in sesuatu menjadi mudhof ilaih. Ini menjadi apa namanya ini? Jar majrur muta'alliq ya. Ta'alliq atau terkait barangkali lebih tepat. Terkait ya gitu ya. Kemudian
Khalaqahu artinya dia telah menciptakan. Ini domir mustatir huwa fi'il madhi wazan ketiga. Khalaqa yakhluqu. Kemudian hu-nya ini ininya ke menciptakan dia. Ini ke atas ya, barangkali hu-nya ini. Ke kholako, bukan? Dia telah menciptakan, Ya, menciptakannya. Ya, ini ke Allah nih kan? Iya, Allah kholako. Kholako ini kan domirnya huwanya Allah sebetulnya. Oh iya, kholako ya. Dari khalaqa itu ya, dari fi'il madhi itu. Ini nomor 4 khalaqa itu fi'il fa'il. Fi'ilnya khalaqa jadi langsung menjadi fa'ilnya adalah huwa. Hu-nya itu diambil dari kata huwa tadi. Hu-nya ini bukan huwa, hu-nya ini objek, Pak. Hu-nya ini objek. Objek dari kata khalaqo ini, objek dia sebagai maf'ul. Nah, dia di sini khalaqahu hu-nya dari mana nih? Nah, ini dia objek manusia ini, balik manusia. Oh, makanya itu asalnya dari atas itu kan sebelumnya kan? Dari atas. Ya, dari atas sebelumnya. Insanu ya. Insan, makanya saya bilang dari atas sebelumnya. Jadi artinya dan dari apakah dia Allah menciptakannya, menciptakan insan tadi gitu. Itu aja mungkin dari saya. Ada tambahan dari ini yang lain. Jadi ini kalau kita lihat nih ada tambahan sedikit barangkali ya informasi ya. Ini ayat 18 ini ada hubungan dengan ayat 19. Nah, di sini ada soal jawab. Soal jawab ini juga mungkin bukan terminologi KBI ya, artinya syarat jawab ya. Ini ada soal jawab ya. Nah, bukan dari 17 itu. Bukan dari 17 dulu. Ayat 18 19 ini maksudnya. Ini kan apa namanya? Saya mau tambahkan di sini. Di sini saya ambil dari uslub ini, uslub tanya. Ada uslub tanya di KBI ya, kan 47. Jadi uslub tanya, jawabnya ini kira-kira begitu ya. Ini Pak Teguh Farid tadi ini ya, di sini ada soal. Jadi soal dari apa dia diciptakan kira-kira gitu kan? Nah, di sini ada jawabnya kan. Dia diciptakan dari ini. Mungkin ada yang komentar tadi Pak Teguh Farid, bagus sekali sudah anunya ya. Mungkin ada tambahan atau komentar, silakan barangkali dari sahabat surga yang lain. Tanya aja ke Ustaz boleh? Oh silakan Ustaz Arif. Itu yang min ayyisai'in itu kan menjadi satu sebetulnya ya. Min ayyisai'in apa Pak? Kurang jelas. Min ayyisai'in itu kan sepertinya menjadi satu kesatuan ya. Oh iya. Nah, dia satu kesatuan. Dia itu kan muta'alaq bil fi'il. Tapi itu nulisnya itu di mana ya? Di bagian sorof atau di bagian nahwu ya? Dia memang kan jadinya kan majrurnya itu kan jadi dua sebetulnya kan. Isi majrurnya itu kan ayyusa'in itu kan. Mudah-mudah ilah itu kan. Ya. Mudah-mudah ilah menjadi isi majrur kan dari huruf jar kan. Ya. Jarnya kan min. Ayyusa'in itu kan menjadi isi majrur kan. Dia dalam tiga kata itu menjadi satu, min ayyusa'in itu menjadi muta'alaq kepada bil fi'il kan. Itu saya agak bingung itu nulisnya itu kan kalau Pak Supri kan nulisnya di sorof nih ya. Ya. Sorof nulisnya. Nah, itu kalau nulisnya di sorof apa tadi apa di nahwu ya. Apa tadi apa? Nulisnya di sorof apa di nahwu itu. Muta'alliq kopi. Kali ini sama saya, pengertiannya sama. Iya, coba nulisnya di mana gitu ya pertanyaannya. Barangkali ada sahabat surga yang lain, barangkali ada komentar. Kalau saya perhatikan biasanya ditulisnya di sorof ya kalau nggak salah. Sorof ya ini ya. Biasanya sih. Di nahunya apa ditulis Pak? Di nahunya kosong. Atau bukan ya, hal bisa hal. Hal kan bisa. Hal bisa nggak kalau disebut hal ya? Hal di awal kalimat gitu kayaknya nggak pantas nggak ya? Kopi yang itu di wadah yang tutupnya ungu. Kopi yang kemarin kamu bawa. Bacor. Pak Aril. Hah? Kalau saya ya, karena hal itu mendahului fi'il fa'il ya. Jadi itu kan tidak biasa katanya begitu. Jadi min ayyisai'in ini awal dari pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau Pak
Pak Supri kan sudah menjelaskan bahwa itu ada uslub tanya di KBI 47 ya. Jadi min syai'in khalaqah itu pertanyaan gitu. Dari apakah sesuatu itu diciptakan, dari apakah sesuatu dia menciptakannya gitu kan. Itu uslub tanya. Sehingga kalaupun dia kosong nggak apa-apa, itu jadi tanya gitu ya. Tanya gitu. Karena kalau dibikin hal nanti saya kurang yakin ya gitu ya. Kalau hal itu mendahului fiil itu ya. Nggak enak rasanya ya. Enak gitu. Tapi kalau udah dia hal ke bawah ya nggak apa-apa gitu. Hal ke bawah gitu ya. Jadi mungkin Pak kan muta'alik kan, muta'alak ya. Apa sih muta'alik? Muta'alik terkait dengan ini. Muta'alik halaqah itu disorof biasanya. Kemudian dia juga mudhof ilaih nakiroh kan. Ya. Jadi barangkali ya. Jadi ini uslub kan di luar nahwu sorof ya barangkali ya. Uslub itu udah level satu lagi barangkali di atas nahwu dan sorof ya. Kalau menurut saya, wallahu alam Pak Muslim barangkali bisa. Level KKI. Ini kan kalau di KBI kan pekan 47, uslub itu juga dibahasnya cuma permukaannya aja ya, tidak terlalu dalam. Tapi ini ada uslub tanya ya. Barangkali uslub tanya nih barangkali di nahunya. Bagaimana Pak Muslim barangkali rekomendasi? Ya baik. Jadi untuk nomor ini 18. Iya. Ini menurut saya nggak usah pakai muta'alik khalaqah, nggak perlu. Nggak perlu ya? Ya, jar majrur, terus kemudian MMI, MM boleh. Nah, akibat daripada itu dikasihlah 1, 2, 3 ini satu warna disorot. Disorot ya? Iya, 1, 2, 3 satu warna ya. Ini muta'alik. Itunya buang. Itu hanya ada di penjelasannya di bahasa. Udah, JM-nya jangan dibuang, Pak. Jangan dibuang. Jangan, Pak. Tetap. Muta'aliknya. Muta'alik ke khalaqahnya dibuang. Karena di dalam KBI kita tidak diajarkan cerita muta'alik. Muta'alik itu hanya ada di buku Irobil Quran aja. Jadi itu dibuang. Tapi, coba itu dibuang dulu. Saya nggak bisa membuang nih Pak. Jadi mungkin itu pakai cut. Memori saya kasih aja barangkali ya. Saya kasih. Cut itu udah ada. Barusan ada Pak. Cut ya. Ternyata ya. Nah, sekarang diwarnai yang 3 itu 1, 2, 3 di sorotnya. Jar majrurnya itu sampai ke 3 nggak Ustaz? Enggak. Jar majrurnya jar sampai ke 2. Udah. Aja. Maaf, jar majrurnya cuma 2. Udah betul. Jangan cuma 2 ya. Ya udah, yang tadi balik lagi, sekali lagi balik, ando lagi. Nah, gini aja. Maksud saya seluruh 1, 2, 3 itu kasih satu warna, karena itu satu kesatunya nggak boleh. Kalau mau kuning semuanya nggak apa-apa. Dari mulai huruf jar, tulisan huruf jar. Nah, dari situ. Dari sini dikasih warna. Kasih kuning juga. Kuning juga, begitu Pak. Nah, jadi ini kan gini ceritanya. Antara 1 dan 2 diikat pakai JM. Oke. Antara 2 dan 3 diikat pakai MMI. Iya. Maka 1, 2, 3 diikat pakai kuning. Iya. Itu maksudnya disorot. Jadi ini satu pengertian yang nggak boleh dilepas-lepas. Begitu. Oke, selesai. Turun ke bawah, kita punya itu domir mustafir udah betul, domir mutasil nasab udah betul, di kanannya fi'il fa'il maf'ul bih sudah betul. Begitu. Nah, yang fi'il fa'il maf'ul bih itu adalah bagian daripada tadi istilahnya uslub tanya itu. Uslub tanya itu sebetulnya di dalam contoh di pekan 47 itu cuma ayunnya aja yang jadi pertanyaan. Kan gitu. Ayu, contohnya misalnya kalau di 47 itu ayu tolibin yang jauh, siapa saja murid yang lulus gitu. Tapi siapa sajanya ayu sendiri. Khusus untuk di kalimat 18 ini bertiga. Min ayi sayin gitu aja bedanya. Dengan di contoh 47. Sedangkan kalimat yang fi'il
fiil fa'il maf'ul bihnya sama dengan contoh di 47 tolibin yang jahu di 47. Di sini adalah kholakohu gitu. Jadi sama Pak. Jadi sama. Jadi persis sama ini seperti di pekan 47. Cuma ayunya bertiga di sini. Min ayi sayin. Sehingga di kolom nahunya kalaupun ditulis soal usul tanya KB 47 keterangan seperti itu boleh. Tanpa ditulis apa-apa boleh. Tapi ini jadi dua redundant. Di kanan ditulis soal usul tanya KB. Sebetulnya cukup yang kanannya aja. Yang di tengahnya nggak usah. Gitu. Yang itu yang nggak usah. Jadi dua. Nah, di dalam KBI yang sebelah kanan itu tidak pernah ada. Memang itu usulnya itu nanti di level lebih tinggi daripada KPI, lebih daripada nahu sorof gitu. Itu namanya usul. Jadi sebelah kanan itu biasanya tidak ada. Tapi kalau betul sudah apa-apa. Karena ada begini, ada soal yang tidak ada jawabnya banyak di Al-Quran. Misalnya terakhir dari ayat terakhir, la'alakum apalah ta'qilun gitu ya. Apakah kalian tidak berpikir? Akhirnya tidak dijawab berikutnya. Jadi nggak apa-apa mau ditulis boleh, mau enggak juga nggak apa-apa kalau soal. Tapi nomor 18 dengan gambar seperti ini sudah clear dan sudah benar, selesai. Bungkus 18. Bungkus, alhamdulillah. Saya lanjut Pak Muslim ya. Silakan. Ya 19. Ini tadi laki-laki, sekarang akhwat. Siapa nih? Bu Sumi, silakan Bu Sumi. Bu Sumi, silakan Bu Sumi. Pak, saya coba ya, Pak Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min di sini merupakan huruf jar, artinya dari. Maka dia akan menjarkan isim berikutnya, yaitu di sini nutfatin. Maka tanda jarnya adalah atin. Artinya status money, merupakan susunan jar majrur. Nggak ditulis Pak jar majrurnya Pak. Ini yang di sini di sorof nggak? Di jar majrur. Ya. Maksudnya di kotak kanan ada kotak kosong sayang gitu. Kosong tulis JM. Oh, di sini. Oh, iya. Nah ini nggak bisa nulis nih, memorinya kecil. Baik. Nanti diisi ya, nanti diisi ya, jar majrur di sini baik. Iya. Kemudian kalau Pak Supriyadi nggak mau menulis, pakai metodenya Ibu Sumiati, dikasih warna antara satunya semua dikasih warna. Contoh kayak di atas tadi dikuningkan. Oh, iya. Di bagian ini mungkin biar jelas gini barangkali boleh ya. Boleh, tapi sampai ke kiri Pak, sampai ke huruf jar. Sampai sini ya. Itu harus sama. Sama warnanya ini aja mungkin nanti diperbaiki. Ya, jadi mau menunjukkan bahwa nomor 1 dan 2 terikat, tidak boleh dipisah. Itu maksudnya. Oke, teruskan. Kalau Pak Musrif metodenya untuk unsur kalam warnanya itu warna arsir abu-abu Pak. Sama cara ya. Yang halus. Ya, kalau Pak Musrif begitu untuk unsur kalam pakai yang abu-abu gitu. Abu-abu muda gitu. Ya. Ini. Ya, ini aja ya. Ya. Kemudian khalaqa di sini merupakan jumlah fi'liyah, fi'il madi, domirnya huwa. Wazannya khalaqa yahluku, wazan 3. Wazan 3. Ya. Ini kalau dia fa'ilnya huwa, nanti kita lihat di bawahnya apakah ada isim yang rofa yang bisa dijadikan fa'il ya. Kita lanjutkan dengan hu di sini sebagai domir mutasil yang nempel ke fi'il madi, biasanya dia nasab ya. Maka dia menjadi maf'ul bih. Udah lengkap sudah kalimatnya tam, maka tidak ada fa'il yang zohir. Maka fa'ilnya yang melekat aja, yang mustatir. Khalaqa menjadi fi'il fa'il ya Pak ya. Kemudian fa huruf atof, dia di sini apakah ada yang dimaktufkan? Kita lihat di sini qadaro merupakan fi'il madi, domir huwa juga, maka dia
tentunya di atas ada yang sama fi'il madi yang domirnya huwa, maka dia maktufnya ke kholaqo. Ya. Qaddaro di sini kita lihat ada tanda tasdid yang menunjukkan dia bukan wazan sulasi, dia adalah wazan mazid dengan tanda tasdidnya adalah wazan 13 ya. Kalau wazan 14 ada tanya. Ya, dia juga merupakan fi'il fa'il. Kemudian hu merupakan domir mutasil yang nempel di fi'ilnya, dia biasanya sebagai maf'ul bih karena dia nasab. Kemudian ini ayat 19 ini berhubungan dengan ayat 18 tadi. Jadi jawaban atas pertanyaan di ayat 18 tadi. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia diciptakan, dijawab di sini di ayat 19, min nutfatin khalaqahu, dari setetes mani dia diciptakan. Dia telah menciptakan. Kemudian dia karena ada fa ini merupakan satu kalimat yang nyambung, qaddarahu, dia telah menentukannya. Maka warnanya sama. Jadi kenapa itu halnya warnanya beda, Pak? Harusnya dari atas sampai bawah warnanya sama ya Pak Musrif ya, karena dia yang kanan tuh harus sama warnanya ya. Sama ini. Iya. Dan harus Seluruhnya. itu kata sambung ya, ditulisnya di nahwu. Iya. Kata sambung ditulis. Jadi dia menyambungkan yang di atas. Ya, mungkin begitu Pak Supri. Terima kasih. Namanya warnanya apa ya? Teh Yanti nggak bertanya nomor 1, 2 kenapa bukan khobar muqaddam? Karena dia, kalau saya melihat sih dia sepertinya sama gitu bentuknya dengan yang min ayyi syai'in khalaqah itu tadi. Jadi dia ini tadi pertanyaan, ini jawabnya gitu. Jadi dia secara posisi dia nggak dikasih dikosongkan aja kali ya, Kang. Gimana? Dia kosong aja gitu. Seperti yang tadi juga min ayyi syai'in itu. Jadi nggak ditulis hal juga. Oh, yang ini. Hal ini dihapus. Ya. Makanya Pak Musrif nanyain kalau ini ditinjau dari segi min fatin ini apa bisa ismiyah gitu kan, jadi dia kan bisa jadi khobar muqaddam. Nah, kan itu pertanyaannya. Kan biasanya saya kan selalu mencatat nih yang bertanya tuh selalu apa. Nah, pas bagian ini biasanya Teh Yanti bertanya, kalau ada jar majrur di awal itu otomatis khobar muqaddam. Gitu kan Teh Yanti kan? Iya, tapi kan kita lihat ke atasnya ke ayat yang 18 tadi kan dia juga dimulai dengan min. Mutadanya nggak ketemu, Ustaz. Nggak ada mutadanya. Ya, kita nggak kategorikan dia sebagai jumlah ismiyah gitu, min ayyi syai'in khalaqah gitu ya. Jadi dia hanya disebut sebagai dikosongkan gitu. Memang di awalnya pas saya review sendiri memang agak bingung juga sih ini bisa sebagai kalimat ismiyah atau enggak, tapi kan dia kita kalau lihat ayunya itu kan sebagai uslub gitu tadi. Jadi ini menurut saya agak-agak sulit sih, buat saya agak terlalu tinggi sih Pak Musrif. Boleh nggak berpendapat? Makanya silakan. Kalau dilihat dari ini ya jenis jenis kalimatnya kan ini kalimat fi'liyah. Nah, kalau fi'liyah ini ya cuma posisinya ini kayak kholaqo ini nggak di atas gitu. Nah, jadi tidak mungkin ada mubtada mu'akhor terus khobar muqaddam. Khobar muqaddam, kemudian jadi ada fi'il di sini gitu. Ya, itu juga salah satu. Karena kalau khobar muqaddam itu nggak boleh diikuti fi'il ya. Yang ininya karena mubtadanya itu kan mubtadanya tidak boleh fi'il ya kalau nggak salah. Betul. Iya betul. Kalau pelajaran dulu tuh gitu memang kalau misalnya dia khobar muqaddam dia bisanya diikuti oleh isim lagi ya. Isim lagi gitu. Makanya di sini lebih ke ya tadi karena kan ini min nutfatin itu kan jar majrur ya. Jar majrur itu kan sibeh ya.
Kalau sibel itu kan memang tidak bisa berdiri sendiri, dia itu harus ada pengaitnya kemana gitu kan. Nah makanya dia pengaitnya itu ke holako gitu kan. Dari setetes mani dia menciptakan dari makanya ini tidak mungkin ke tadi apa khobar muqaddam gitu. Karena mubtada'nya udah ada. Karena tidak ada mubtada. Jadi begini, jadi kalau reasonnya kata Bu Lisma bahwa minut fatin sebagai jar majrur itu tidak bisa jadi khobar muqaddam, tidak tepat karena jar majrur di awal itu bisa jadi khobar muqaddam. Itu clear kalau itu. Tetapi pertanyaannya, jar majrur yang ini apakah bisa jadi khobar muqaddam? Jawaban Teh Yanti katanya nyontek dari yang atas. Yang itu ada min juga, tapi min di atas itu min yang tidak berpengaruh apa-apa karena itu adalah utamanya di 3 kalimat, di 3 kata yang pertama itu ada kata tanya ayun. Cuma dilengkapi dengan min, dilengkapi dengan sayin gitu ya. Nah, kalau begitu, jawabannya mengapa kita memilih ini sebagai hal. Jadi, ketika mau dicoba oleh Teh Yanti sebagai khobar muqaddam, kan biasanya boleh tuh, boleh. Mari kita cari mubtada mu'akhornya. Nah, mubtada mu'akhornya tidak ketemu. Yang ada adalah kholakohu. Kholakohu adalah fi'liyah. Fi'liyah tidak bisa jadi mubtada. Itu yang paling dasarnya. Fi'liyah tidak bisa jadi mubtada. Nah, oleh karena itu berarti kesimpulan Bu Lisma. Oh, berarti ini fi'liyah. Nah, kalau fi'liyah mulai lagi. Kalau gitu fi'il fa'ilnya mana? Kholako, maf'ul bihnya mana? Hu, kholakohu. Berarti itu sudah kalimat sempurna. Setelah kalimat sempurna masih ada kata yang lain terbuat dari jar majrur, maka pantasnya itu adalah hal atau maf'ul bih kedua. Pertanyaannya, apakah dia perlu maf'ul bih kedua? Menciptakan itu tidak. Menciptakan cukup satu maf'ul bih. Maka kalau begitu, bulatlah min adalah hal. Gitu kira-kira. Tetapi usulnya Ibu Yanti, sebelah kanan Pak Supriyadi, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 di kelas nahu, di kolom nahu, semuanya harus satu warna. Halnya warnanya sama, Pak. Kan satu semua harus satu warna semua. Jadi fi'il fa'il warna juga sama? Iya, sama. Harus sama. Bebas warnanya, tapi semua jadi harus sama. Karena itu satu kalimat. Termasuk yang bawah. Kenapa yang bawah itu? Pertanyaan berikutnya, kenapa Pak Supriyadi yang bawah itu khodarohu itu jadi hal? Itu pertanyaannya. Karena dikaitkan oleh fa. Karena oleh fa berarti ada yang namanya apa, Bu? Di situ di bawah atau maktub ke kolako. Kalau maktub ke kolako itu meben bahasa Jermannya. Level daripada fiil fa'il yang atas dengan fiil fa'il yang bawah itu sama. Cuma diikat oleh maktub. Berarti bukan hal dia. Jawab juga. Jadi artinya jawab itu, kalimat jawab nih ceritanya. Sebetulnya mohon jangan kalimat jawab. Karena jawab itu adanya di syarat dan jawab. Bahasa Arabnya ya. Jadi ini uslub. Tidak ada uslub jawab. Ya terserah lah apa ya. Ini aja Pak, ini apa kan kalau dari awal dari ayat 18 itu kan dari apa dia menciptakan gitu kan ya. Kemudian dijawab dengan diceritakan oleh Allah itu bahwa dari setetes mani, sehingga ayat 19 ini adalah bayan atau penjelas dari ayat ayat 18. Jadi bukan uslub jawab syarat gitu. Bukan. Jadi mohon maaf, jangan ditulis jawab karena jawab itu biasanya syarat jawab. Itu dalam bahasa Indonesianya memang jawab, tapi dalam bahasa Arabnya tadi penjelas. Bayinatul kalam kan gitu, penjelas juga. Tapi karena ini uslubnya adalah uslub uslubnya itu adanya di nomor 18. Yang ada itu di pelajaran usul tadi udah betul.
uslub tanya. Tapi kemudian tidak ada uslub jawab di bawah, gitu. Jadi menurut saya nggak usah ditulis jawab, tapi itu satu kesatuan di mana jawaban itu bukan jawab ya. Kalau jawaban boleh, coba jawaban bahasa Indonesia. Jawaban yang di atas jadinya pertanyaan. Itu mungkin itu ya, tapi dalam bahasa Indonesia ya artinya bukan konotasi syarat jawab gitu loh. Saya takutnya konflik dengan syarat jawab ya. Jadi itu jawaban aja gitu. Nah, saya cuma mau menjelaskan, ini tidak terlalu penting ya jawaban. Tapi saya mau menjelaskan status tentang khalaqahu min nutfatin. Nah, itu adalah satu kalimat di atas. Kemudian lalu gitu. Qadarahu gitu. Kemudian dia memberikan qadar. Itu adalah levelnya sama, dihubungkan dengan sifat, dengan lalu. Jadi kalimat atas dan kalimat bawah itu levelnya sama. Itu adalah merupakan jawaban. Nah, itu bahasanya ya. Merupakan jawaban dari pertanyaan 18 di atas gitu. Makanya tadi kenapa Ibu warnanya disamain, Pak? Harus satu warna, karena itu satu level antara maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bihal yang atas dan fi'il fa'il maf'ul bih yang bawah, itu satu level dihubungkan dengan fa, begitu. Jadi satu dari satu, tidak boleh dua warna gitu. Ya. Kalau sama ayat 18 masih sama nggak? Kalau saya harusnya sama. Jadi harusnya sama ya. Warnanya harusnya dari sama. Kuning juga yang soal. Yang holako itu kuning ya? Iya, betul. Kok kuning sih? Ya itu sih nggak apa-apa. Sama kan? Yang soalnya ini. Nah itu ya. Cepat. Jawabannya nanti ditambahkan. Ini nggak bisa ngetik saya nih. Oh ya. Banyakan buka file. Kalau saya tidak tulis. Saya tidak tulis. Yang hal, fi'il, fa'il, maf'ul itu beda warnanya dengan yang sebelahnya kali, yang kuning. Jangan kuning. Sebetulnya Pak Ibu Bapak sekalian, tentang kalimat 18 adalah kalimat pertanyaan dan kalimat 19 adalah kalimat jawaban. Itu sebetulnya sebelah kanan daripada arti sebetulnya posisinya itu. Jadi bukan di nahu, tetapi di kanan sekali. Sebelah kanan ada penjelas gitu. Nah, di kolom N, di N, kolom N. Oh, di sini. Kolom N. Nano, Nina, M. Bukan N. Ada lagi. N. Nah, di N. Di situ aja. Oh, ini jawaban, itu pertanyaan gitu. Jadi itu informasi tambahan sebetulnya. Bukan syarat jawab, tetapi itu tambahan. Bukan mubtada khobar, bukan fi'il fa'il. Kalau fi'il fa'il dan sebagainya di nahu. Kalau itu ada di situ penjelasnya itu. Insya Allah nanti tidak banyak. Jadi begitu barangkali. Sampai 19. Ini di-cut ya. Itu. Ya. Maaf ini apa namanya, memorinya kecil. Mau bertanya, jadi kalau hal itu hal dari kalimat khalaqahu atau kalimat qadarahu, atau hal itu dipakai bersama oleh kalimat, kan ini karena dua kalimat kan, ada dua kalimat khalaqahu dan qadarahu gitu. Nah hal itu untuk menciptakan, Bu. Dia telah menciptakan dari setetes mani, itu satu kalimat sempurna. Ya betul. Terus kemudian qadarahu kalimat sempurna lagi. Nah saya bertanya itu halnya itu dari atau untuk kalimat yang mana? Yang atas, yang atas. Berdua. Oh untuk enggak berdua. Kalau berdua kan berdua boleh. Kalau berdua begini, dia telah menciptakannya dari setetes mani, lalu dia menentukannya dari setetes mani, kan nggak pas. Jadi itu yang pertama. Untuk kalimat yang pertama ya. Iya, pertama aja. Sedangkan yang dua itu menentukan itu sebetulnya memberi
memberi kepastian, memberi apa ya? Apa qadar itu? Ya qadar. Ya, memberi takdir gitu. Kalau halnya dipakai dua, Uni, berarti kita garis sampai bawah halnya, ke bawah lagi. Ini kan cuma untuk dipakai di atas. Kalau halnya sampai bawah, di kanan itu kita garis sampai bawah. Betul. Nah, tapi kan kalau kayak gini karena warnanya sama kan seolah-olah dia kan jadi. Karena dia satu kalimat dihubungkan dengan fa'atof itu yang menyebabkan dia satu warna. Apakah mau ditambah di samping itu halnya itu bagian dari kalimat pertama gitu? Enggak lah, kalau dia bagian keduanya, dia di kanannya, di fi'il fa'il yang bawah itu qadaro juga kita bikin garis kotak lagi untuk hal yang nyambung ke atas gitu nih. Itu teh kan Uni udah terputus oleh udah terputus. Oleh fa itu udah ya, meskipun itu sama menghubungkan, tapi udah yang fi'il fa'il maf'ul bih itu udah selesai, udah mufidah itu. Kemudian disambung oleh fa. Nah, makanya berikutnya itu. Jadi hal yang di sana itu tidak mungkin jadi hal yang di sini gitu. Karena udah diputus oleh fa gitu. Oke, bungkus. Bagus. Lanjut ini 80. 80? Ustaz Arir nih kayaknya. 20. Hah? 20 Pak. Ayat 21 20. 20 Ustaz Arir, nomor surah. 80 jauh banget. 80 20. Ustaz Arir silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gantian lagi perempuan. Sabila yassarahu. Tuma itu adalah masuk huruf al-atfu ya. Dalam hal ini dia posisinya menjadi di atas mestinya. Kemudian as-sabila, jalan itu kan isim ma'rifat. As-sabila itu adalah isim ma'rifat. Nah ini saya menganggapnya sebagai maf'ul bih itu. Iya. Maf'ul bih. Betul. Kemudian yassaro, itu adalah fi'il madhi kan, fi'il madhi wazan 13, dhamirnya huwa. Ini menjadi fi'il fa'il. Fi'il fa'il karena maf'ulnya adalah hu, dhamir mutasil. Fi'il fa'il maf'ul. Nah, saya juga agak rada ragu ini karena maf'ul kan jadi dua ini. Ada maf'ul sebelum dan maf'ul sesudah. Nah, kalau terjemahannya adalah dia memudahkan jalannya, nah itu bisa benar. Dia memudahkan jalan, lebih jalan, kemudian jalannya dia permudah gitu kan, dia mudah. Ini yang saya rada sebetulnya agak bingung juga. Tapi saya tetap menganggapnya itu asabila itu sebagai maf'ul bih. Karena dari posisinya dia jelas posisi maf'ul bih. Betul. Artinya menjadi kemudian setelah itu maksudnya ya dia memudahkan jalannya. Jadi jalannya ini asabila sama hu ini seolah-olah menjadi satu. Yang cuma terpisah oleh fi'il. Gimana itu? Coba yang yassaro itu kan yassar memudahkan ya. Yassaro itu yassaro itu memudahkan, itu memungkinkan ada dua maf'ul bih, memudahkan siapa dan memudahkan apa gitu kan ya. Sama dengan apa? Sama dengan ja'ala ya, menjadikan apa, terus ini menjadikan siapa dan apa, itu kan fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Jadi menurut saya juga sama, itu yang satu maf'ul bihnya disimpan di atas. Yang kedua karena yang kedua itu biasanya nempel kalau berhubungan dengan domir gitu. Ya betul ya, sudah lama gitu ya. Jadi memang memudahkan jalannya. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Terpisah oleh yassaro oleh fi'il. Maf'ul bih pertama, kedua dari qaddaro. Iya, yassaro. Dari yassaro. Iya. Kalau qaddaro itu satu, maf'ul bih juga cukup. Kenapa ini kan ada summa, qaddarahu, summa, memudahkan jalannya. Iya. Jadi kalau menurut saya ini dari qaddaro deh. Bukan Pak, dari membedah, karena ini summa ya beda gini ya, antara fa
dengan summa itu beda, Pak. Kalau fa itu nanti satu penggandengan itu dengan tertib ya, tertib mana yang dulu berarti menciptakan dulu baru nanti menentukan takdir itu harus pakai fa. Tidak ada jeda tuh. Setelah menciptakan langsung Allah menentukan nasibnya. Tetapi kalau udah summa dia ada jeda bahwa setelah ditentukan ditentukan nasibnya, kemudian dia akan memudahkan jalannya. Jadi beberapa bulan kita di rahim ibu itu sudah beberapa bulan, kemudian Allah mudahkan jalannya, jalan keluar gitu ya, jalan untuk dilahirkannya gitu. Ini menurut beberapa ilmu tafsir begitu. Jadi betul makanya di situ summa, padahal summa dengan fa itu sama, lalu dengan kemudian itu sama. Tetapi ketika fa itu dua penggandengan yang ada unsur tertibnya. Artinya tertib itu mana yang dahulu, mana yang belakangan itu tidak ada jeda gitu. Dia menciptakan, kemudian dia menentukan langsung gitu, tidak ada jeda lagi. Tapi setelah menentukan nanti ada jeda, makanya dia pakai summa. Makanya ketika dia maf'ul bihnya langsung ke yasaro, dia memudahkan jalannya itu bukan ke kodaro gitu. Oke. Jadi ini ada miscommunication antara Pak Supriyadi dengan Bu Risma. Jadi maksudnya Pak Supriyadi itu begini. Yasaro, dia telah memudahkan. Di situ ada waw atau ada fa atau ada summa atau gitu kan. Nah berarti ini bisa dihubungkan dengan kodaro. Yang dihubungkannya itu yasaro. Jadi yasaro maktub ke kodaro. Itu betul Pak Supriyadi. Yasaro gitu. Tetapi bukan asabila yang dihubungkan, bukan asabila, tetapi yasaro yang maktubnya ke kodaro itu yasaro. Udah. Nah, tetapi tadi Ibu Lisma bilang dia telah memudahkan siapanya, yaitu orang yang di atas tadi, apa? Jalan gitu. Jadi tolong jalan itu atau nomor berapa itu jadinya maf'ul bih kedua ditulis. Maf'ul bih kedua di kanan. Nah, itu jadi maf'ul bih jadi jelas. Ada maf'ul bih satu, ada maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua dari apa? Dari kata yasaro. Tadi yasaro dia telah bahasa aslinya kan gini. Dia telah memudahkan dianya. Apa yang digunakan jalan itu maf'ul bih kedua. Oke? Dia telah memudahkannya jalan. Sebetulnya begitu asli terjemahannya atau jalan itu karena pakai ada alif lam. Itu sudah clear. Ketika diterjemahkan oleh Pak Ariel, ya halus. Kemudian dia mudahkan jalannya. Bahkan tulisan jalan didahulukan. Kemudian jalannya dia mudahkan. Maksudnya sesuai dengan urutan setelah summa itu adalah jalan. Kenapa? Karena ada tujuan maf'ul bih kedua kenapa didahulukan. Kan maunya maf'ul bih kedua itu setelah maf'ul bih satu. Tapi ini sengaja didahulukan agar nanti orang mengatakan kemudian jalannya kok gitu. Dia telah mudahkannya. Jadi mau menunjukkan yang utamanya itu yang didahulukan dalam kalimat bahasa Arab pasti utama. Yang utamanya apa? Jalannya. Walaupun susunan kalimatnya sebagai maf'ul bih kedua, tapi didahulukan. Sehingga terjemahannya menjadi kemudian jalannya dia mudahkan. Gitu. Dia mudahkannya harusnya. Nya itu nya ke orang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal kenapa ditulis hal di kanan? Karena tadi sebelum nomor 19 ada hal di atas yang sudah dihapus. Harusnya sekarang hal yang di 20 juga dihapus gitu Pak Supriyadi. Pak Musrif, ini kan yasaro kan maktuf ke kodaro. Berarti kan masih nyambung kalimatnya dengan ayat 19 kan? Iya, betul. Masih ya, berarti warnanya disamain, Pak Supriyadi. Nah, itu kan Bu Sumi kan. Warnanya begitu? Semuanya, ya, Pak. Ini juga ya. Oke. Begitu ya. Begitu Bu Sumi?
Semua, Pak. Semua, Pak, dengan maf'ul bih, fi'il, fa'il, maf'ul. Oh, Insya Allah. Ya, ya. Bahkan maf'ul bih yang itu disebut maf'ul bih kedua, yang pertama. Saya chatnya habis, Pak, chatnya. Jadi chatnya terbatas, chatnya. Begitu, Bu. Ini ya. Iya. Saya tanya, Ustaz. Ya, Kalau misalnya tulisan atof itu kita kasih warna lain, kayaknya lebih bagus, Ustaz. Tapi kan dia itu kan sebagai penghubung kan. Yang dihubungkan kan yang sama-sama warna tadi. Ada atof, yang satu lagi ada atof. Jadi kelihatan seperti rantai gitu kan. Boleh Pak. Tetapi sebaiknya yang tak maupun summa, kalau mau pakai warna lain, kasih warna putih. Karena dia tidak memiliki, apa istilahnya kemarin? Tidak mempengaruhi. Iya, tidak mempengaruhi. Lama halalah. Nah, jadi kasih aja putih kalau mau. Tapi kalau kuning pun nggak apa-apa. Kalau putih. Kalau saya melihatnya kalau jadi satu warna semua, sepertinya tidak ada atau tidak ada hubungannya. Boleh. Jadi atas permintaan Ariel, summa di nahunya dikasih putih. Di nahu summa dikasih putih. Dikasih putih. Begitu juga yang di atas, Pak, dikasih putih, katanya gitu. Mau minta tambahan info. Mungkin saya gini, ilmunya itu kan masih kurang banget ya. Jadi gini, saya tuh kalau udah ketemu isim di awal kalimat itu saya jadi galau gitu. Ternyata dia bukan kalimat ismiyah gitu, mungkin karena ilmunya aja yang kurang ya. Nah, ternyata dia misalnya dia bisa sebagai hal, dia bisa sebagai maf'ul bih, dan juga dia bisa sebagai yang lainnya gitu. Karena yang masih yang masih terekam di pikiran itu kalau jumlah fi'liyah dimulai oleh fi'il, jumlah ismiyah dimulai oleh isim gitu. Nah, itu tuh yang bikin kadang-kadang suka bikin galau gitu loh, Pak Musrif. Jadi mungkin saya minta bantuan, minta petunjuk itu sebetulnya gimana, apakah kita kalau melihat seperti itu gitu ya, apa dulu nih yang kita mesti lihat gitu. Misalnya kayak tadi juga ya di awal kayak gitu-gitu. Tadi misalnya dimulai dengan min syai'in khalaqah misalnya gitu ya. Itu mungkin oh ya ada kata kalimat tanya atau ada huruf tanya. Tapi kemudian kan min nutfatin gitu ya. Terus kan itu dimulai seolah-olah dengan isim. Kemudian juga summa sabila gitu ya. Itu juga dimulai oleh isim gitu. Nah, kalau ketemu kayak gitu tuh suka galau gitu. Ini gimana nih ya? Memang kan kalau summa sabila kan nggak mungkin sebagai jumlah ismiyah karena dia nasab gitu ya, nggak ada huruf yang menasobkannya kayak gitu. Nah, itu tuh gimana sih triknya atau kuncinya supaya lebih lebih mudah gitu loh. Baik. Mudahnya begini, Bu. Seperti yang Ibu pikirkan, saya juga pikirkan. Ketika ada summa sabila, langsung saya berpikir sabila itu adalah mubtada, ya kan? Iya, tapi kan nggak mungkin. Kalau mubtada jadi domah dong. Pertanyaannya itu nggak ada huruf, ya nggak ada huruf. Kan gitu. Makanya jadi galau itu gitu maksudnya Kak Musrif. Ya, ketika itu harus menjadi mubtada, maka dia harus domah. Ternyata ini bukan domah, udah coret itu penyebab. Dua. Ternyata misalnya kalau tiba-tiba di situ nanti ada perkataan, kan bisa saja ada perkataan di situ sabilu misalnya. Kita kan domah tuh. Oke, berarti itu mubtada tuh pikir kita. Ternyata berikutnya kita harus cari khobarnya kan. Berarti ya sarohu itu nanti menjadi khobar. Wah, ini cocok nih mubtada khobar. Nah, tapi pertanyaannya tinggal apakah terjemahannya jadi cocok nggak? Jalan itu adalah gitu. Dia telah memudah karena mubtada khobar tuh bisa pakai adalah. Oh enggak, ini cocok kan gitu. Kalau itu ada sabilu, berarti nanti sabilunya menjadi fa'il gitu. Pengganti dia. Jadi jalan itu telah dimudahkannya. Nah, berarti itu adalah sebuah fi'liyah jadinya. Karena dia menjadi fa'il, bukan maf'ul bih kedua. Iya. Soalnya gini juga Pak Musrif pernah juga kan di bahasan-bahasan kita yang sebelumnya, kalau kita menemukan sesuatu yang
dalam tanda kutip nih nggak lengkap, terus kita bilangnya ada kadang-kadang itu mahdzuf gitu, dia ada yang disembunyikan, jadi saya jadi galau, ini ada sesuatu yang disembunyikan nggak ya? Ya, betul, gitu. betul. Ya. Ya, bikin. Bu, dengan waktu. Contoh tadi ketika ada yang usil, tiba-tiba Ibu Lisma ditulisnya Sabilu. Nah, kalau Sabilu langsung Teh Yanti bilang, wah itu mubtada kan gitu. Yasarohu itu adalah khobar, bisa secara nahu. Coba kita cek dari kalimat. Oh ternyata nggak bisa, jalan itu adalah dia telah memudahkannya. Oh berarti kalau gitu Sabilu nanti jadi fa'il dong, pengganti huwanya di domir mustatirnya yasaro. Oh kalau begitu berarti itu adalah fa'il, maka statusnya fa'il, fi'il, maf'ul bih, jadinya begitu. Nah sekarang karena ini sabila, jawab Ibu Lisma, dari sabila aja kelihatan kok itu adalah maf'ul, nggak mungkin dia jadi mubtada, jadi cepat lama-lama gitu. Memang perlu waktu, Bu. Bapak perlu waktu. Bu siapa? Bu Yanti awal-awal juga gitu ya, tapi kan kita itu kan belajar apa ya? Belajar ini teh kan bukan kayak ahli banget bahasa kayak orang-orang yang bergelar LC ya. Kita benar-benar dari awal banget sehingga tidak boleh tidak kita itu harus menginikan artinya gitu, Bu. Jadi petunjuknya itu ada di artinya, di murodnya kalau bahasa ininya. Jadi kalau kita melihat di murodnya itu sedikit sudah terbayang gitu ya. Kalau tidak ada artinya benar tadi kayak gitu pasti ngatog lah. Kalau Bu Yanti tahu arti ngatog ya. Jadi kita tidak tahu arah. Tapi kalau kita udah artinya, makanya kita itu selalu menginikan murodnya ya, artinya secara arti yang sudah diterjemahkan oleh para mufasir gitu, sehingga benar nanti mengarahnya ke sana. Kalau tidak ada artinya saya juga blank, Bu, gitu. Begitu Bu Yanti. LC itu singkatan dari lucu. Ya kan kita bukan orang Arab asli ya, makanya kita jadi modal utama kita untuk belajar ini teh ya itu dari artinya dulu, karena kita memang belum jadi grammarnya pisan. Pak Mitra. Mesti lebih banyak berlatih, kata Pak Musri. Ya barangkali tambahan aja, ini kan arti ini udah istilahnya oleh ahli-ahlinya ya, ini kan depak ya. Iya. Banyak ahli-ahli tafsir di situ, sementara kita sikoh aja percaya kepada tafsir ini ya. Ya memang gampang percaya. kok Awal-awal itu ini gimana ya? Gitu. Untuk Jadi sebagai contoh ini misalkan Bu Yanti, ini kan kemudian jalannya dia mudahkan ya. Saya tadi nggak baca ini, makanya saya bilang sabila ini adalah sebagai objek kedua dari kodaro. Jadi kalau saya baca ini dulu tadi, kemudian jalannya dia mudahkan. Ini ada di yasaro kan dia mudahkan ini, dia telah mudahkan kan. Berarti dia objek kedua dari yasaro, bukan dari kodaro. Seperti itu barangkali ya. Kita belajar juga dari arti yang udah apa namanya? Dari murad. Saya ini udah paten lah kan. Banyak guru besar di situ ya. Iya. Profesor ahli tafsir kayak ini Pak Supri kayak menentukan mubtada itu paling hese gitu. Kalau kita tidak tahu murodnya apa makna artinya yang sebenarnya gitu, susah mencari mubtada itu karena memang suka ada yang berbentuk mufrad ya. Kalau mufrad mah gampang saja, udah yang berdomah aja. Tapi kalau udah berbentuk jumlah itu rada susah gitu menentukan murad, sehingga harus mengkaitkan dengan murodnya, dengan artinya. Gimana Pak? Bisa bertanya. Nah, bertanya silakan. Atau Pak Musrif. Pak Edi silakan. Ya. Ini jadi kalau tadi menyambung dari undang-undangnya Teh Yanti tentang apa yang isim di depan gitu ya. Ini saya berandai-andai misalkan kalau ini susunannya begini, walaupun ini bukan termasuk berubah ayat, tapi katakanlah kalau kita ganti seolah maf'ul keduanya itu di belakang. Jadi misalkan summa yassarahu sabila. Ini secara kaidah nahwu dibenarkan enggak? Ya, misalkan benar Pak. Benar sekali. Dan itu yang aslinya begitu. Tetapi di kanan warna biru, di warna biru terjemahannya menjadi
kemudian dia mudahkan jalannya. Jalannya tuh di belakang. Sebagai informasi biasa. Dia mudahkan jalannya. Yang utamanya apa? Dia yang dimudahkan. Tetapi kalimat ini mau menunjukkan jalannya itu penting. Nah, gitu kan. Jadi setelah diciptakan dari mani, kemudian ditentukan kodarnya, kemudian nanti jalannya loh akan dimudahkan. Gitu. Jadi nanti efeknya ke kanan. Ke arti Pak. Jadi susunan ini. Bahwa ada maf'ul bih kedua didahulukan. Kalau normalnya memang fa'il, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 itu yang normal. Menekankan ke sana Pak, ke sabilanya itu yang ditekankannya itu yang disorotnya itu di situ. Jadi yang didahulukan. Kenapa didahulukan jalannya? Karena memang itu sorotannya itu jalannya yang dimudahkan bukan yang lainnya gitu. Barangkali bandingannya tuh Al-Fatihah ya. Iya, yang iya Kak. Nah, itu Iya, yang iya Kak. Allah dulu yang diutamakan, ya hanya kepada engkau. Bahwa kan bisa artinya na'budu iyaka. Na'budu iyaka bisa, tetapi hanya engkaunya yang ditekankannya itu yang di sana, makanya diawalin gitu. Kan. Jawab kan Pak Edi? Makin lama makin pintar kita Pak Edi ya. Baik. Lanjut. Kita boleh bertanya Pak? Ya, Masya Allah. Siapa nih ya? Begini, jadi saya lihat di ayat 20, 21, dan 22 itu selalu diawali dengan huruf al-atfu atof gitu ya. Semuanya summa ya? Summa. Ya, summa. Dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di ayat sebelumnya yang dia lanjutkan gitu. Padahal komponen-komponen sorof di ayat selanjutnya itu kan fi'il fa'il maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih. Jadi yang menurut saya yang dilanjutkannya itu adalah bahwa itu adalah keterangan. Summa sabila yasaroh, summa amatahu faqaddaroh, summa idza sya'a ansyarah. Jadi itu semuanya setelah summa itu keterangan dari khalaqahu itu gitu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang harus dilanjutkan. Yang dilanjutkan tuh bukan ininya, bukan rincian daripada sorofnya itu gitu. Tapi halnya itu dilanjutkan. Itu pendapat saya. Bagaimana gitu Pak? Bentar, halnya terhadap apa? Hal. Ya, terhadap. Halnya itu terhadap penciptaan itu Pak. Dia menciptakan lalu menentukannya. Kemudian jalan itu dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Jadi semua seperti ada hal-hal yang dijelaskan gitu. Jadi ini sebetulnya istilahnya Pak Paudi itu hal, istilahnya tadi Pak Supriyadi itu jawaban dari pertanyaan di atas. Pertanyaannya apa? Coba naik ke atas ke 19, ke 18. Nah, kita kan gitu. Kalau jawaban saya setuju bahwa 19 itu jawaban berlanjut. Jadi minut fatin khalaqahu faqaddarahu itu jawaban daripada pertanyaan min aisya'in khalaqah. Ya. Tetapi kalau yang berikutnya itu udah jadi keterangan Pak, bukan jawaban lagi. Karena dia udah meloncat-loncat gitu Pak. Nggak bisa jadi keterangan karena ada summa. Summa, ada fa, ada atau, itu jadi neben semua. Neben itu satu level semua. Kalau mau jadi hal, tidak pakai summa semuanya. Jadi hal. Oh gitu. Jadi kalau ada hal itu, summa itu berarti hal nggak boleh ya? Nggak bisa. Setelah summa, setelah fa, itu nggak bisa jadi hal. Itu sudah terputus kalimat tamnya, jumlah tamnya, kalam tamnya, atau jumlah mufidahnya sudah terputus. Gitu. Bukankah hal mufidahnya itu juga bagian dari tamnya itu Pak? Bukan? Harus setelah tam selesai ada hal. Ya. Nah, tetapi halnya tidak dipisah oleh pemisah seperti kata sambung, kan namanya aja kata sambung atau itu disambungkan. Kalau tidak ada kata sambung, dia masih tidak perlu disambung karena dia adalah penjelas bayinatul kalam dari yang atasnya. Itu baru boleh jadi hal. Nggak boleh ada summa kalau mau jadi hal. Oh gitu, iya. Nah, jadi di sini kemudian itu adalah setelah awalnya itu mani, kemudian dikasih takdir, kemudian nanti jalannya dimudahkan, kemudian ada lagi, kemudian
nanti dimatikan, kemudian nanti dikuburkan, proses ini. Suma istilahnya bulisma itu adalah ada jeda. Sebelum mati kan kita hidup dulu gitu ya. Kemudian setelah mati, sebelum kubur pun dimandikan dulu, dikafani dulu gitu kan gitu. Kemudian berikutnya lagi bila menghendaki, dia nanti akan dibangkitkan di 22. Gitu berikutnya, coba 22. Berlanjut gitu ya Pak ya. Ini sebuah cerita gitu, baru ada keterangan nih terakhir sekali-kali tidak, belum baru itu 23 sebagai informasi keterangan ya apa yang telah diperintahkan dan seterusnya. Jadi sampai ke 22 itu adalah menjelaskan sebenarnya itu ilmu kauniyah, proses manusia itu dari mati sampai dibangkitkan kembali gitu ya, dari benda mati jadi benda hidup, kemudian jadi benda mati, kemudian jadi benda hidup lagi. Jadi ada 4 life cycle kehidupan ya. Itu nanti oleh para ustadz dijelaskan tentang ada 4 kehidupan, cukup dari sini bisa gitu. Bisa. Jadi kata ini adalah kata menjelaskan tentang 4 tahap kehidupan sebetulnya begitu ya. Gitu Pak. Ya, baik. Silakan teruskan. Ya, barangkali Andonya tadi. Satu lagi Pak, ini yang nomor 20 saya ada pendapat nih Pak. Jadi yang masalah ini sebenarnya kan artinya ini, kemudian jalan itu dia memudahkannya gitu ya. Kalau artinya kita rubah menjadi kemudian jalan itu dia mudahkan untuknya, itu lebih tepat kayaknya Pak. Aslinya ada untuknya gitu. Aslinya memang kemudian jalan doang sebetulnya. Jalan itu dia mudahkan untuknya atau dia mudahkannya. Itu betul. Tetapi di dalam terjemahan, jadi sebaiknya memang yang biru ini sesuai dengan Pak Uji, ditambah mudahkan untuk dia ditambah. Kenapa? Karena ada fu di belakang. Nah, karena dianya mudahkan untuk dia yang setelah jalan, dia yang depan dengan dia belakang beda dianya. Iya betul. Yang satu Allah, yang satu si manusia yang baru diciptakan itu sama-sama dia. Gitu. Aslinya begitu. Tapi kalau di bawah nanti itu adalah terjemahan Kemendak. Kemendaknya begini, begitu. Tapi kalau kita, menurut saya sesuai dengan Pak Fauzi lebih bagus. Kemudian jalannya dia mudahkan untuknya, boleh. Gitu. Ya betul. Boleh. Baik, makasih Pak ya. Nambahin aja, kalau sebagai informasi ini saya ada Quran terjemah dari Ahasan ya. Itu diartikannya begini. Kemudian ia mudahkan jalan dalam kurung keluarnya. Ini sebagai tambahan informasi aja. Jadi diterjemah Ahasan. Iya. Kecil itu berarti. Jalan keluarnya maksudnya kelahirannya. Ya, dia itu seperti nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lisma ya. Jadi ini salah satu versi terjemahan dari terjemah Quran Hasan. Ya, jadi harus pakai dalam kurung tapi karena di dalam artinya tidak itu mah tafsirannya kan Pak ya. Kalau ada bacaan di kurung itu kan tafsiran, karena tafsiran itu bisa multi tafsir. Karena di ayat ini juga ada beberapa multi tafsir, bahwa yang dimudahkan jalannya itu yang pertama itu tafsiran yang pertama itu dia memudahkan ya keluar dari rahim ibunya dimudahkan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa dimudahkan jalan kehidupannya, ada yang fujur, ada takwa gitu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Atau di dalam surat Al-Insan itu saya lupa lagi apa konteksnya, bahwa manusia itu sudah dipermudah oleh Allah jalan untuk kebaikannya, jalan untuk keburukannya, mangga tinggal dipilih gitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada tafsiran begitu, makanya ketika keluarnya itu kata keluar itu dipakai kurung, itu berarti itu tafsiran gitu Pak. Iya, betul. Ya makanya ini yang versi dari Ahasan. Iya. Aja tambah. Oke, mantap, makin lengkap. Alhamdulillah. Teruskan. 80-21. Nah, ini balik lagi ke bunda-bunda ini, Bu Erni. Silakan Bu Yanti. Bu Yanti. Lagi masak. Masya Allah.
Mau. Sampai sini baunya ikan asin kah? Masak ikan asin kah? Saya 21 ya Pak. 21 silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Di sini kita lihat ya diawali dengan huruf summa yaitu huruf athof gitu ya. Jadi ini merupakan kelanjutan kalau kita lihat ya karena ini bersambung mungkin ya karena tadi dia diciptakan kemudian diberikan jalannya kemudian dimudahkan jalannya kemudian di sini ada summa huruf athof yang diikuti dengan fiil ya fiil amata gitu ya. Jadi dia telah mematikan jadi di sini adalah domirnya huwa wazannya karena ada tambahan a menjadi wazan 7 ya mata jadi ini adalah fiil mazid dan dia maktuf ke fiil sebelumnya yaitu yassaro ya yassaro. Jadi kemudian ini menjadi fiil karena berikutnya nggak ada isim yang dia menjadi fa'il gitu ya. Kemudian diikuti dengan hu sebagai domir mutasil yang menempel kepada amata ini menjadikan dia sebagai maf'ul bih berarti posisinya sebagai nasab di sini ya mansub. Nah itu kemudian disambungkan lagi nih oleh fa. Jadi ini kalimatnya mirip seperti yang sebelumnya ya. Jadi ada fa yaitu huruf ataf lagi yaitu diartikannya sebagai lalu dan akroba ini adalah juga fiil yang mana karena ada tambahan a ya di sini akbaro ya akbaro. Jadi ada tambahan alif maka dia merupakan fiil mazid dengan wazan 7 dengan fa'ilnya masih huwa di sini ya domirnya maksudnya domirnya sebagai huwa dan dia maktuf ke amata gitu ya di sini kemudian ada diikuti oleh domir mutasil hu gitu ya yang artinya dia sebagai i'rabnya adalah nasab dia sebagai maf'ul jadi ini di sini adalah dua buah kalimat yang sempurna ya digabungkan gitu ya di sini artinya adalah kemudian dia mematikannya berarti kan yang tadi itu ya masih insanu tadi yang dari awal kalimat yang 17 ya yang tadi insanu bahwa kemudian dia maksudnya di sini adalah Allah mematikannya lalu dia telah menguburkannya gitu ya di sini kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya tapi kalau di sini mungkin dianya itu kalau di sini menguburkannya itu kalau konteks kita manusia biasa ya apakah di sini masih buahnya itu masih sama dengan yang amata gitu ya itu aja mungkin kalau ini agak agak mudah ya dipahami ini kan gimana bisa sambil masak ya Bu ya bisa ini kalimatnya memang kalau kata Pak Muslim lurus banget gitu ya paling kan kalau kita mengaitkan artinya gitu ke yang atas ya tapi kalau dilihat dari sisi susunan nahwu atau sarofnya mudah gitu itu aja mungkin ada yang biasanya kalau Ibu Yanti mungkin tafsir saya kebetulan karena nggak begitu ilmunya nggak banyak jadi alhamdulillah sama Allah dikasih yang mudah ya. Barangkali Bu Yanti katanya kalau bisa dipersulit kalau harus dipermudah. Kenapa dibuat sulit? Gimana Pak Muslim dibungkus? Bu Yanti berarti ini kalimatnya nyambung yang atas kan? Karena nyambung cuman kalau kita mau mempertanyakannya mungkin ini kali ya apa tuh tafsir kali ya kalau di sini kan dia menguburkannya kalau dalam arti kata kalau dia menguburkannya itu kan kita pemikirnya itu manusia gitu ya padahal kan kalau amata itu kan yang mematikan pasti Allah gitu ya nah mungkin ini nggak tahu nih mungkin dari segi tafsir siapa yang dia menguburkannya melalui kita teman-temannya iya yang di atas gitu. Juga amata dia mematikan melalui malaikatnya iya dia kan bosnya itu CEO-nya CEO alam semesta Allah itu kan dia penguasa
Semua masih berhubungan dengan holako. Jadi ini semua masih yang melakukan semuanya itu Allah. Bahwa syariatnya manusia yang menggali manusia yang membuat padu itu syariat. Tapi Allah sebetulnya menguburkan. Kalau Allah tidak menghendaki menguburkan, mayat kita tergeletak di jalan atau mayat kita tergeletak di laut kan gitu. Kalau Allah tidak menghendaki. Jadi Allah yang melakukan. Yang melahirkannya itu melalui dokter kandungan ya, Ustaz. Iya. Perantaranya. Melalui dukun, Pak, dukun. Sebelah kanan Ibu Suni tadi. Iya, kalimatnya masih nyambung kan Pak Musrif dengan Iya, betul. Mas. Iya, warnanya disamain Pak. Iya, warna disamain, Masya Allah. Dan menurut Pak Ariel, Pak-nya dikasih putih. Nah, tapi karena dia tadi kata Pak Ariel, tapi kalau mau biarkan satu warna semua nggak apa-apa juga, karena ini Pak itu dekat sekali ya. Tapi jangan ada halnya, buang dulu halnya. Oh iya. Sisa yang lama itu, sisa yang di atas tadi. Pengganti jawaban lah, jawaban ini jawaban semua ke bawah. Kesatuan. Iya, sebenarnya nggak perlu dipisah Pak. Dia satu garis aja, nggak perlu ada garis ke kanan itu, karena dia kan bukan bagian yang lain, masih satu kalimat di atas. Warnanya Ini sama juga, semua. sama juga warnanya ya. Oke. Hanya satu rangkaian ya. Jadi Bu Yanti kok nggak dipakai kaidahnya? Kalau bisa sulit kenapa harus dipermudah? Bukan. Kan ini saya alhamdulillah sama Allah dikasih yang gampang. Cocok sama saya itu. Jangan dibuat pusing dulu lah ya. Murid yang kurang nih ilmunya jadi dimudahkan. Jangan terlalu susah lah. Hidup landai buat kita ya. Alhamdulillah. Unianti itu guru saya itu Pak Supriyadi. Tapi hebat Pak Supriyadi. Murid-muridnya pada bagus semua, berarti saya jadi malu nih. Masya Allah. Nilai 100 itu. Ini kan gini, Bu Sumi sama Bu Risma itu kan di kelas saya. Aduh, saya malu nih. Guru-guru kita itu. Masya Allah. Pak Supri juga guru saya itu. Masya Allah. Modalnya kecil. Bu Yanti itu dulu walas saya tuh. Makanya saya jadi ketinggalan semua nih. Alhamdulillah ya, banyak yang di kelas saya jadi aktif. Alhamdulillah. Bu Yanti kebanyakan jalan, dia jarang belajar. Seperti saya. Pak Supri, saya nomor 22 ya. Ayo 22, Masya Allah. Lanjut Pak. Oh, udah boleh nih lanjut? Boleh. Boleh. Udah dibungkus oleh Muslim. Boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Summa idza sya'a ansyarahu. Summa itu seperti yang di atas adalah huruf al-atfu dengan summa atof. Kemudian idza. Nah, di sini muncul idza. Idza ini adalah huruf asyartu wal jawab ya. Dia biasanya menjadi syarat. Kita lihat di bawahnya sya'a. Sya'a itu adalah fi'il madi dengan domir mustatir zawazan huwa yang kalau tidak ada penggantinya di bawah dia menjadi fa'il. Jadi dia fi'il madi wazan 1. Nah, ini ada maktuf dia, maktuf ke akrobahu. Dan kalau memang iza ini menjadi akbarohu, kita kan ini supaya jelas Bu, ikrobnya Bu. Tadi mah akroba kan jauh. Akbaro dengan akroba beda. Akbaro dengan akroba. Tadi Bapak mah nyebutnya akroba. Tipe nyebut. Akbaro ini Bu, salah baca Bu. Iya. Barohu ya. Tipe nyebut. Salah nyebut. Tipe tulis, tipe nyebut. Akbaro di mana Akbaro? Akbaro di ayat 21. Akhir. Oke. Ya. Kemudian dia menghendaki, saat dia menghendaki domir mustatir jawazan huwa fa'il fi'il madi wazan 1 maktuf ke akbarohu. Dia menjadi fi'il syarat ya. Fi'il syarat karena adanya iza sebelumnya. Kemudian ansyaro artinya dia membangkitkan, domir mustatir jawazan huwa fa'il fi'il madi wajan 7 ansyaro itu wajan 7 dan ini menjadi fi'il jawab.
Tetapi karena ada maf'ul bih, hu, dhamir muttasil mabni domah mansub, maf'ul bih dari fa'il ansarahu, maka dia menjadi satu kesatuan. Sehingga jawabnya adalah ansarahu. Sehingga ayat ini berarti kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya. Pada kolom nahu nomor 3 sa'a menjadi fi'il fa'il dan syarat, sedangkan ansarahu, ansaro menjadi fi'il fa'il, hunya menjadi maf'ul bih, kemudian ansarahu menjadi jawab. Gitu Pak Supri. Baik, barangkali termasuk yang mudah kan ini Bu Enti? Pak Supri. Enggak, tapi ada syarat-syarat, ada syarat-syaratnya sedikit. Oh iya. Pak Supri, itu malah justru warnanya tidak boleh kalau yang ini malah tidak boleh Samain. Iya, antara syarat yang atas, fi'il fa'il satu warna. Ini satu kalimat sempurna. Iya. Nah, terus kemudian fi'il fa'il maf'ul bih itu kalimat sempurna yang lain. Nah, itu warnanya harus beda. Tapi menurut uslub syarat jawab itu jadi satu kesatuan gitu. Walaupun di sini berbeda, tidak ada wawunya, tidak ada fa-nya, tidak ada penghubungnya. Nah, salah satu penghubung apa? Syarat jawab uslub. Nah, jadi clear juga begitu. Nah, jadi itu boleh kayak begitu. Jadi jangan tapi ini kan jadi satu kalimat bermakna setelah summa, ya. Makanya sama Pak Supri dikasih warna kuning yang tegak nyambung ke atas bahwa syarat jawab tadi adalah bagian dari summa gitu, dari atas gitu. Udah betul kan? Alhamdulillah. Bungkus. Oh, jadi mudah sekarang Pak Fauzi kok mudah, biasanya susah-susah dia. Itu masuk susah nih Pak. Jadi kita bungkus ya Pak ya, Muslim. Bungkus. Silakan. Nah, ini berikutnya ini Bu Lisma, silakan terakhir. Bu Lisma nih asik. Bu Lisma, Fadoli. Oh ya, saya cuma membacakan saja yang boleh. Ya. Tapi terangkan juga nih apa nih, ada yang merah nih Bu. Soalnya belum mengerjakan. Yang merah ini tidak ada di. Soalnya belum mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ke-23 ya. Ini ayat yang terakhir di tema ya. Temanya tema yang 17 sampai 23 itu tema gitu ya. Ini yang 23-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla lamma yakdima amarohu. Itu kalla itu artinya sekali-kali tidak. Ini adalah huruf rod'i atau huruf rod'u atau huruf jazrin juga ya. Ini untuk penolakan ya, untuk menolakkan atau menghalau ya, bahwa bla 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 yang di atas tadi jangan begitu gitu ya. Manusia itu jangan begitu gitu ya. Nah, nanti ada ke bawahnya. Kemudian kala ini karena huruf dia itu tidak mempunyai beban i'rob. Jadi la mahalalaha minal i'rob. Kemudian lama itu huruf juga ya, artinya belum. Kemudian dia fungsinya itu sebagai menjazmkan ya, menjazmkan. Karena dia juga huruf, dia tidak mempunyai beban i'rob. Kemudian yakdi dia menyempurnakan atau dia melaksanakan ya. Kalau di sebagian lain dia menyempurnakan. Kemudian dia adalah fi'il mudhari. Dia wazan 2 ya. Wazan 2 itu qadha yakdi ya. Qadha yakdi itu wajan 2. Dia itu majzum, itu jazm ya, jazmnya oleh lama sehingga jadi yakdi ya, yakdi. Iya. Awalnya yakdiyu ya. Ya, kemudian kalau dia marfu yakdiyu ya, yakdiyu. Karena ciri jazmnya dia itu menghilangkan huruf ilatnya. Nakis karena dia nakis, jadi ciri jazmnya itu dia dihilangkan si ilatnya itu dihilangkan. Kemudian ma ini mausul ya. Nah, nanti kalau ada mausul berarti di bawahnya itu nanti ada silahnya. Silahnya itu biasanya berupa
berupa jumlah jumlah yaitu amaro. Nah, itu silahnya nanti. Kemudian ini adalah isim mausul ya. Kemudian amaro dia perintahkan atau dia telah memerintahkan, dia fi'il madi ya, fi'il madi, wazan amaro ya'muru ya. Ya betul, amaro ya'muru itu fi'il madi. Dia itu mabninya, kalau madi itu mabni ya, mabni fathah ya, madi fathah. Jadi kalau fi'il madi itu mabninya ada 3, ada fathah, ada sukun, ada domah. Kalau fathah yaitu, kalau yang nanti yang domah itu dia bergabung dengan waw jamaah. Nanti kalau yang mabni sukun itu dengan bergabung dengan domir ha mutaharikah ya ke bawah. Nah, ini sebagai fiil dan fa'il karena memang tidak ditemukan fa'ilnya. Jadi di sini fa'ilnya adalah yang zawazan ya, zawazan dari huwa ya, takdirnya huwa. Kemudian hu dia adalah domir mutasil, dia itu nasob. Nah, mungkin rada-rada ini kalau mansub itu isim yang dikenainya, karena ini mabni ya, berarti nasob gitu ya. Dia menjadi maf'ul karena dia mahalnya gitu. Mahalnya itu dia nasob. Kalau mansub itu memang kalau kalimatnya itu bukan kalimat domir, atau kalau dohir itu mansub ya. Kalau domir, kalau saya itu disebutnya teh nasob gitu, walaupun memang sebetulnya sama ya, tapi kebiasaan kalau saya kalau ada udah terwakili oleh domir itu domir, makanya dia itu nasob, dia itu sebagai maf'ul bih. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Mudah juga ya. Masya Allah ya. Pak Supri, ya. Itu maf'ul bih yang ma itu sebenarnya kan maf'ul bih dari yaqdi itu adalah ma'amaro. Berarti ya, ke bawah maf'ul bihnya tuh sampai di sebelah kanan fi'il fa'il itu kan masuk. Jadi maf'ul bihnya. Ma'amarohu itu adalah maf'ul bih dari yaqdi. Nah, jadi dibikin garis ke hu itu adalah maf'ul bih dari amaro gitu ya. Jadi itu bertingkat gitu, Pak Supri. Bukan Pak, dibikin garis lagi di L gitu Pak, di L-nya. Di L Ma'amarohu itu satu blok, dia itu sebagai maf'ul dari yaqdi. Oke. Jadi tadi diinikan. Nah, di blok itu sampai hu ma'amarohu. Saya pikir pasti Pak Supriyadi bingung. Karena nanti ada juga mausul silah. Iya, silahnya itu di amaro, itu biasanya kalau silah itu Pak di nahu. Silahnya bukan satu baris ini, silahnya 2 baris. Amarohu kan? Iya. Nah, itu kalau ada. Silah itu Pak lama halalah kan berarti dia itu tidak menempati ya. Iya, tapi dia harus dalam sebuah kalimat jumlah. Betul. Jumlah mufidah. Jadi pasti itu adalah amarohu gitu ya. Nah, jadi warnanya nanti di hak kalau itu. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, amarohu itu silahnya. Silahnya tuh hak. Fa'il, maf'ul bih yang amarohu, itu silahnya. Silah di kiri aja, di sorof aja Bu Lisma. Yang di nahunya itu, di nahunya warnanya kalau saya biasanya saya mau di nahu. Nggak boleh. Ya? Silahnya itu harus di. Sebentar. Pak, supaya nanti kasihan nanti rusak itu sebentar, kasihan. Sebentar. Pak Supriyadi, sebentar. Saya mohon maaf, saya intervensi ya. Sebentar. Saya tunjukkan biar ada, terlihat nggak? Ya. Terlihat nggak? Jadi begini, ini ada mausul simak. Silahnya itu ini amarohu gitu. Jadi ada di sini tapi dia disorot. Nah, ini cerita yang ini adalah menjelaskan kenapa maf'ul bih ini warnanya kuning 1 sampai bawah sini L, istilahnya Ibu Sumi. Maf'ul bih itu L gitu. Kenapa? Karena fi'il fa'il maf'ul bih yang warna hijau itu adalah silah yang tidak bisa dipecah, sebuah kalimat sempurna.
Nah, mausul silahnya juga tidak boleh dipecah, yaitu maf'ul bih yang warna kuning. Nah, sampai di situ sehingga bentuknya ada L gitu maksudnya Ibu Sumi tadi, ada L. L di kanan maupun L di kiri. Nah, tetapi kemarin kita pernah berbicara diskusi dengan Pak Hatta mengenai kala. Kala itu menurut hemat Pak Hatta, dia memang la mahalahi ila itu karena dia di sini tidak memberikan irob apapun. Tetapi juga dia tidak menjadi bagian daripada huruf seperti di KBI ataupun di sebelumnya apa namanya tamyiz, sehingga tidak ada efek apapun. Tetapi kalau kita lihat dari jenis huruf istisna, kala itu masuk. Nah, kalau itu pakai metode yang kedua itu sebagai istisna, maka mustananya adalah semua yang di belakang ini. Satu kalimat sempurna, ini kan kalimat sempurna warna kuning ini. Warna kuning ini kalimat sempurna segini. Ya, lama itu hanya nempel kepada yakdi, lama itu hanya huruf yang menempel kepada yakdi, jadi ini satu kesatuan. Satu kesatuan ini sebagai musanah. Jadi gambarnya menjadi complicated gitu. Makanya saya bilang tadi, wah ini bakal berat ke Pak Supriyadi kalau langsung diperbaiki di situ, gitu, gitu, gitu kan Bu Sumiati ya? Ya, siap Pak Musrif. Nah, beres. Biar seperti buku itu Pak Supriyadi. Nah, silakan dibalikin lagi, saya tutup lagi yang ini. Bentar, mana penutup? Ini. Sudah selesai tapi. Oh, Ibu Lisma dong ini merangkum. Oh iya. Kenapa saya terakhir Bu Lisma. Oh iya. Nah, Jadi di ayat 17:23 ini beda tema lagi ya dengan yang kemarin itu di sebelumnya itu tentang apa ya? Tentang yang ini ya, yang apa sih? Lupa lagi. Pokoknya beda tema ya dengan itu. Temanya ini di 17:23 itu kalau tadi kita lihat ya, itu adalah pernyataan Allah yang apa menginikan ke manusia yang ingkar ya, manusia yang ingkar sehingga Allah membeberkan kekuasaan Allah diantaranya menciptakan manusia. Bagaimana manusia itu bisa hidup dari mani yang kotor, yang jijik, kemudian bisa dihidupkan, dimatikan, kemudian nanti dihidupkan lagi kalau Allah kehendaki nanti. Nah, itu sebetulnya rangkaian kejadian itu harusnya itu menjadikan suatu apa ya, yang menjadikan si orang-orang musyrik itu harusnya tidak ingkar. Bagaimana mungkin Allah merasa sulit untuk menjadikan adanya hari berbangkit, toh membuat manusia yang tadinya tidak ada juga itu bisa gitu ya. Ini sebetulnya tamparan nih buat orang-orang musyrik ya, bahwa kenapa kamu ingkar kepada hari berbangkit kan gitu ya. Ini temanya itu kan mereka itu tema apa, ingkar kepada hari kiamat. Walaupun hari kiamat itu belum terjadi, tetapi coba lihat di penciptaan manusia itu yang tadinya tidak ada, kemudian dari saripati tanah dia itu kemudian menjadikan sperma laki-laki bercampur dengan ovum wanita, kemudian dia jadi sesuatu gitu kan, itu suatu yang hasil ciptaan yang luar biasa. Kenapa melihat itu tidak tertarik untuk beriman juga kepada hari berbangkit? Karena mungkin karena pasti sangat mudah bagi Allah. Nah, itulah. Nah, nanti itu di 17-23 ya, di 17-23. Kemudian 24 udah ya? Belum. Belum. Oh, berarti ya udah, berarti 17-23 itu ya tentang tentang penciptaan manusia yang memang itu ditunjukkan untuk orang-orang musyrik nih, penciptaan Allah itu yang maha agung itu dari yang begini sampai ke maha agungannya diperlihatkan. Ini menunjukkan supaya manusia disentil sampai begini ingkar kamu gitu ya, sampai begini makanya celakalah orang-orang yang kufur tadi gitu ya, orang-orang yang kufur sehingga oleh Allah dibredel ini, dia diciptakan oleh ini, dia menentukan ini, itu sangat mudah bagi Allah, maka sangat mudahlah bagi Allah juga untuk menciptakan nanti yang namanya hari kiamat gitu, hari berbangkit. Mungkin itu ya, nanti diteruskan 24-32 itu tentang bukti-bukti kekuasaan Allah.
Ya, alhamdulillah. Pak Supri, saya tambahkan sedikit. Tolong dikasih warna yang nomor 17 pakai warna merahnya di sini. Oh, yang merah ini. Nah, itu. Saya cuma mau menjelaskan bahwa tadi Pak Uji mengatakan bahwa ini adalah hal. Nah, bukan hal yang 19, 20, 21, 22 itu adalah jawaban terhadap 18. Jadi 18 itu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab. Nah, itu bahasanya gitu. Dari apakah Allah menciptakannya? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Kemudian diterangkan tentang 19, 20, 21. Di situ dikatakan bahwa dari setetes mani dan seterusnya sampai membangkitkannya kembali. Yaitu 4 tahap life cycle kehidupan. Sementara tiba-tiba muncul 23. Sekali-kali jangan begitu. Ini terhadap yang mana? Tetap harusnya warna merah, Pak. Itu yang 23 itu adalah menjawab 17, bukan menjawab 18 sampai 22. Jadi bahasanya cukup begini. Alangkah kufurnya dia. Sekali-kali jangan begitu. Dia itu, nah karena belum melaksanakan perintah kepadanya gitu. Jadi cuma sebetulnya 17 lengkap ke 23 gitu. Tengah-tengah itu adalah penjelasan gitu ya. Setelah dijelaskan ada hari ini dan sebagainya. Tetapi sebetulnya 23 itu menjawab ke 17 di atasnya. Celakalah manusia. Gitu. Alangkah kufurnya dia. Jangan begitu. Jadi jangan kufur kamu gitu. Jangan kufur kalian, jangan kufur kita. Ya. Dia itu yang kufur tadi, manusia itu yang belum melaksanakan apa perintahnya gitu. Ya kan? Baik. Oke, siapa yang mau menutup hari ini? Ya, barangkali sebelum ditutup Pak Muslim. Ya. Menambahkan sedikit boleh ini. Jadi renungan pribadi barangkali. Ayat 23 ini untuk kita juga sebetulnya kan. Untuk kita, bukan buat dia manusia saja. Untuk kita lebih khusus yang ada di grup ini. Kita banyak berdiskusi, tapi Allah bertanya, sudah bawa bekal apa kamu? Akhirat itu akan datang dengan segera. Kira-kira gitu. Barangkali tambahannya kan. Bekal buat kita apa? Alhamdulillah. Jangan cuma diskusi aja Pak Pun. Ya. Atau sebaliknya Pak, kita udah diskusi, udah dilaksanakan belum Pak gitu. Masya Allah. Insya Allah, Masya Allah, ini bagus menurut saya ini apa namanya buat kita ya sekalian tadabbur ayat-ayat Allah di surat Abasa ini. Mungkin di antara kita ada yang hafal juga barangkali surat ini kan, namun belum sempat tadabbur sedalam ini barangkali. Barangkali itu biasa penutupnya Ustadz Farid, Teguh Farid, kita minta bantuan untuk doa buat kita semua. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, pada pagi hari ini kami belajar surah Abasa ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami surah Abasa ini. Amin. Ya Allah, jadikanlah tadabbur kami pada hari ini menjadi satu yang barokah bagi kami ya Allah, ilmu yang baru bagi kami sehingga kami dapat mulai pelan-pelan memahami Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Amin. Rabbana ya Allah, dalam surat ini juga Engkau jelaskan tentang penciptaan manusia dan itulah yang Engkau suruh pada kami untuk mengenal Tuhanmu dengan mengenal dirimu sendiri. Oleh sebab itu ya Allah, kami sangat berterima kasih kepada para sahabat-sahabat yang menjelaskan ayat ini dengan sebaik-baiknya sehingga kami insya Allah minimal mengenal diri kami sendiri. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kita serahkan. Mungkin sedikit tambahan, hari ini Bapak Musrif kita wedding anniversary pernikahan beliau. Mudah-mudahan selamat Pak Musrif. Selamat. Semoga mudah-mudahan Allah
Berkah. Amin. Berkah. Barokah. Sehingga akhir nanti. Cucunya sudah berapa Pak Muslim? Sudah 4. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadinya cuma 2 ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih Pak Muslim. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nongki, Pak Supri, semuanya makasih. Ini apa kabar ini? Alhamdulillah. Selamat ya Baik semua. sekali. Ini. Maka Bunia dari Aceh tuh. 9C. Bunia dari Aceh. Iya. Dia nggak hidup kan ini. Sorry ya dari Mana pagi. Nia? Kucel. Sorry. Assalamualaikum semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live.